Selamat pagi, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera kita semua. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan pujian dari buku nyanyian suplemen nomor 69. Ku nyanyi dari senang besar yang dunia tak anggap benar. Buahnya Joy Juta. Ku nyanyi dari senang besar yang dunia tak anggap benar. Satu kemurahan mulia, ya buahnya Joy Juta. Koplet kedua. Salib bawa damai suci, penuhkan hukuman tinggi. Sekarang dalam kemurahannya, ya buahnya Joy Juta. Damai, 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 ya buahnya Joy Juta. Hidup kita dalam Allah bisa berdamai kekal. Koplet ketiga. Orang dosa datanglah, cari perdamaian Allah. Tinggal dalam kemurahannya, ya buahnya Joy Juta. Damai, ya buahnya Joy Juta. Hidup kita dalam Allah bisa
bangkit berdiri. Di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Perdamaian yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, oleh karena korban-Mu Tuhan, Engkau sudah memperdamaikan setiap kehidupan kami Tuhan dengan Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dipuji, dibesarkan, dan dipermuliakan. Korban-Mu ditinggikan senantiasa oleh anak-anak-Mu, oleh umat-Mu Tuhan, yang meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, di dalam seantero segenap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Juga Tuhan, hingga tiba pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami, dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Meskipun kami saling berjauhan, tetapi Tuhan, di dalam Engkau, semuanya disatukan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Menyertai anak-anak-Mu, umat-Mu dimanapun berada, yang sedang beribadah juga Tuhan. Bahkan di tempat-tempat tersembunyi, Engkau menyertai dengan segala kelimpahan berkat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau diagungkan dan dipermuliakan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita sambung pujian kita. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian suplemen nomor 95. Nomor 95 dari buku nyanyian suplemen. Berikan seorang putra bagi kita, Yesus Immanuel, firman wujud manusia. Dua, Dia yang diurapi Bapa, Yesus Kristus, Dia Mesias yang telah datang, lakukan kehendak Bapa. Sembah, sembah Yesus Sang Raja, mulia, mulia Dia Anak Allah. Segala lutut berteluh, lidah mengaku kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sembah, sembah, sembah
sembah Yesus Sang Raja, mulia, mulia, Dia Anak Allah, selalu ku bertelut, lidah mengaku kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Telah diberikan seorang putra bagi kita, Yesus Immanuel, firman wujud manusia. Dia yang diurapi Bapa, Yesus Kristus, Dia Mesias yang telah datang, lakukan kehendak Bapa. Sembah, sembah Yesus Sang Raja, mulia, mulia, Dia Anak Allah, segala lutut bertelut, lidah mengaku kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sembah, 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 sembah Yesus Sang Raja, mulia, mulia, Dia Anak Allah, segala lutut bertelut, lidah mengaku kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kita sambung pujian kita. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian suplemen nomor 13. Surga dan kemuliaannya Dia tinggalkan, mengosongkan diri jadi manusia, menanggung penderitaan dan taat sampai mati. Siapakah aku, manusia, ya Tuhan? Koplet kedua. Yesus berperang bagiku hingga menang. Semua musuh takluk di bawah kakinya. Dia lakukan semua hanya bagi diriku.
siapakah aku manusia ya Tuhan? Kita mendapat hidup, mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Itu sebabnya juga pada kesempatan ini nanti anak sekolah minggu akan mempersembahkan pujiannya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu. Haleluya. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Mau dengar-dengaran pada Tuhan. Kita sambung pujian kita. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian suplemen nomor 60. Cinta besar, cinta maha Tuhanku, aku puji berseru. Cinta
pujian dari kaum wanita dan bulan, persiapkan diri. Cinta besar, bila terduga dan luas menang. Cinta besar. Susah
Haleluya. Kita sambung pujian kita dengan pujian nomor 118 dari buku Nyanyian Pesalum. 118 dari buku Nyanyian Pesalum. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan.
persembahan pujian dari grup KUR Kaum Muda. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku, memperkuat imanku. Haleluya. Kita sambung pujian kita. Kita nyanyikan pujian nomor 108 dari buku Nyanyian Psalm. 108 dari buku Nyanyian Psalm. Nanti pada akhir pujian ada kita dengarkan persembahan pujian dari Sangkur. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari,
yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari remang petang, kerjalah selama hari masih siang. 3. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Hari remang petang, kerjalah selama hari masih siang.
Dia selalu doa. Dia senantiasa menyertai kita. Karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Kita nyanyikan pujian nomor 50 dari buku nyanyian Pesalur. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Nanti selanjutnya pelayanan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.
kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu ilahi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami permuliakan Engkau Bapa, buat kemurahan-Mu bagi kami, buat kasih setia-Mu yang kekal, yang Kau nyatakan lewat terang-Mu satu-satunya, menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, beri kami kemurahan-Mu, untuk dapat mengerjakan pekerjaan-Mu, untuk dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami permuliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Tuhan dipermuliakan dalam ibadah kami, Tuhan tampilkan diri-Mu lewat firman-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Lebih dulu saya ingin memberitahukan Selasa kebaktian doa kita adakan kebaktian doa malam. Hari Selasa doa malam. Hari Selasa tanggal 16. Dibagi dalam berapa session. Session pertama jam 22 sampai 23. Jam 10 sampai jam 11 malam. Itu session pertama. Istirahat 1 jam. Session kedua jam 24 sampai jam 1. Jam 24 sampai dengan jam 1 malam. Session ketiga jam 1 malam kita istirahat 1 jam. Session ketiga jam 2 malam sampai dengan jam 3. Kita hanya ambil 1 jam sebagaimana murid-murid di Taman Getsemani. Jam 3 kita istirahat 1 jam. Kita mulai lagi jam 4 pagi sampai dengan jam 5.
Jam 5 kita tutup. Itu doa malam, kalau Tuhan izinkan, kita adakan pada Selasa malam. Tuhan memberkati. Kolose pasal 3. Bersama-sama kita mengikuti pembacaan suratan Kolose pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat 4. Silakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukannya di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu rencana Tuhan, di mana kita menyatakan diri bersama dengan Dia. Pada saat kedatangannya di dalam kemuliaan. Tuhan menghendaki kita yang telah dibangkitkan, yang telah mengalami baptisan air yang benar. Tuhan menghendaki kita mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini merupakan kerinduan Tuhan untuk kita setiap saat, setiap waktu, sekalipun kita masih ada dalam dunia, mencari dan memikirkan Dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Kita bersama-sama dengan Dia setiap saat, setiap waktu. Kita memikirkan, kita mencari Dia. Dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau Tuhan menghendaki kita mencari, memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, Tuhan juga menyertai kita dengan jaminan bahwa Dia menjaga, memelihara kita. Dikatakan, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan di dalam Allah. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Kita menjadi tidak khawatir, kita menjadi tidak ragu-ragu, sebab Tuhan menyembunyikan kita dengan Kristus di dalam Allah. Tidak terjamah oleh dunia, tidak terjamah oleh kejahatan dunia, tidak terjamah oleh kenajisan dunia, oleh tipu muslihat dunia, tipu muslihat antikris yang sedang bekerja, kedurhakaan itu sedang bekerja sekarang. Setiap saat dia bekerja, tapi kita tidak ragu karena apa? Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu sebabnya Tuhan tidak ragu menetapkan kita untuk mencari perkara-perkara di atas, berpikir perkara-perkara di atas. Sebab dia sudah menjamin kehidupan kita, dijaga, dipelihara, untuk tidak ada khawatir, untuk tidak ada pemikiran tentang perkara-perkara yang dibawa, perkara-perkara dunia. Sebab Tuhan menghendaki kehidupan kita ini siap menanti kedatangan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita bekerja sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita menjaga diri kita sendiri. Tidak. Tegas Tuhan katakan, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini pembelaan Tuhan bagi kita. Itu pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita terpelihara, kita dibela, kita dijaga. Kita tidak repot dengan perkara dunia. Orang yang menanti kedatangan Tuhan menyucikan dirinya. 1 Yohanes pasal 3 kita baca. Ayat 1 sampai ayat 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Sekarang kita dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Seperti kita menjaga memelihara anak-anak kita. Seperti kita memikirkan kehidupan anak-anak kita. Betapa besar perhatian Tuhan bagi kita. Betapa besar kasih-Nya menjaga memelihara kita sebagai anak-anak-Nya. Bahkan sampai menanti kedatangan Tuhan. Tuhan menghendaki kita hanya tidak mencampurkan diri dengan dunia, dengan kenajisan.
dengan kejahatan dunia. Tipuan iblis sekarang bekerja sama, Tritunggal itu, Tritunggal iblis. Nabi palsu, antikris, iblis sendiri. Bekerja begitu rupa dengan banyak tipuan. Untuk menghancurkan umat Tuhan, untuk menggagalkan anak Tuhan masuk di dalam mempelai perempuan Tuhan. Semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin besar perlindungan pembelaan pemeliharaannya bagi kita. Bahkan firman Allah katakan, waktu dipersingkat demi untuk orang-orang pilihan. Bapa Tuhan serius menyelamatkan umatnya. Dengan kenyataan dia telah mengorbankan satu-satunya putra. Dia jaga dan dia pelihara anak-anak Tuhan. Sehingga tidak ada yang hilang kecuali anak kebinasaan itu, son of perdition, anak durhaka. Dia bekerja begitu rupa, menjaga, memelihara semua anak-anaknya. Bahkan dalam persoalan-persoalan kecil, Bapa memikirkan itu. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu mencari perkara-perkara itu, sebab Bapamu tahu kamu perlu semua itu. Bapa mengerjakan perkara-perkara sampai pembelaan-pembelaan kepada kita. Tuhan Yesus katakan, kepada Petrus, hai iblis, engkau menjadi batu sandungan kepadaku. Karena Petrus memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Matius 16. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus dikatakan batu sandungan. Petrus dikatakan iblis. Karena memikirkan perkara-perkara yang dipikirkan manusia, notabene perkara-perkara daging. Manusia daging. Sebab itu pikiran manusia adalah pikiran daging. Tapi anak-anak Allah itu sebabnya dikatakan kamu yang telah dibangkitkan. Sebab kamu telah mati. Mati dari pikiran-pikiran daging, pikiran-pikiran bangsa yang tidak mengenal Allah.
memikirkan perkara-perkara yang di bawah, perkara-perkara yang di bumi, perkara-perkara daging. Sama dengan dunia. Dunia merepotkan diri dengan perkara-perkara daging. Bahkan kalau perlu, menjegal anak-anak Tuhan dalam soal itu. Itu sebabnya firman Allah katakan Tuhan membela, memelihara. Berkali-kali Tuhan Yesus katakan, Bapamu tahu kamu perlu itu. Bapa yang menciptakan seluruh dunia. Bapa yang mengadakan segala perkara. Dari tidak ada menjadi ada. Bapa itu yang memelihara kita. Bapa itu yang menjaga kita. Seorang pun tidak terhilang. Semua tersembunyi di hadapan Allah. Di dalam Kristus. Di dalam Allah. Petrus ditegur oleh Tuhan sebagai sandungan. Sebab dikatakan dia memikirkan perkara-perkara di bumi. Dikatakan iblis. Memang iblis itu pikirannya perkara-perkara di bumi. Menghancurkan manusia dengan perkara-perkara di bumi itu. Bahkan iblis menyesatkan. Sehingga menjadikan manusia itu menjadi seteru dari salib Kristus. Kristus mati untuk menebus kita. Dia tersalib, dia hancur disalibkan, dia tergantung di kayu salib untuk menebus kita. Itu proyek dari Tuhan. Itu keselamatan dari Tuhan. Tapi iblis mau menghancurkan itu. Mau menjadikan manusia itu seteru, lawan dari salib Kristus. Salib Kristus menyelamatkan manusia dengan kehancurannya, dengan kematiannya. Dia menanggung segala dosa kita di kayu salib. Tapi iblis menjadikan manusia menjadi lawan dari salib Kristus. Menjadikan manusia hanya memikirkan perkara-perkara di bawah, perkara-perkara di bumi, perkara-perkara daging. Dengan mempengaruhi manusia dan jadi memikirkan perkara-perkara manusia, perkara-perkara daging, itu sudah menjadikan manusia lawan dari salib Kristus. Tapi anak-anak Tuhan bertekun sebagai warga kerajaan sorga, sebagai orang-orang yang tersembunyi, tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh daripada Tritunggal Iblis ini, apalagi membawa diri untuk mengikuti ini, tidak. Anak Tuhan yang demikian itu akan mengalami keubahan menjadi sama seperti Kristus, dipermuliakan. Kita bersyukur, kita tersembunyi,
Kita dipelihara, tidak ada yang terhilang. Tuhan Yesus dalam doanya, Bapa, aku telah menjaga mereka dan tidak ada yang seorang pun yang hilang kecuali anak durhaka itu. Son of perdition, anak laki-laki durhaka. Itu antikris. Kita dijaga, kita dipelihara sampai nanti Dia datang kembali, kita melihat Dia sama seperti Dia melihat kita, dan saat itu kita mengalami keubahan, dipermuliakan bersama dengan Dia. Itu tidak lama. Tidak ratusan tahun, tidak. Bahkan pendeta katakan tidak puluhan tahun. Itu bisa. Dilihat nanti cepat sekali. Sekarang memang kedurhakaan itu lagi bekerja. Antikris lagi bekerja. Saya pernah mengatakan Tuhan tidak membunuh manusia. Yang membunuh itu iblis. Betapa banyaknya yang tewas oleh sampar, pandemi, oleh corona. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Dan dia sedang bekerja. Dia sedang melaksanakan rencananya, tugasnya. Membinasakan manusia. Tuhan segera akan kembali. Tidak ratusan tahun, tidak. Bahkan firman Allah katakan sudah di ambang pintu. Kita berada pada detik-detik akhir penantian kepada mempelai laki-laki yang segera akan tiba. Dan tidak ada yang tahu. Itu sebabnya saya berani mengatakan anak-anak Tuhan nanti melihat kedatangannya dalam kemuliaan di awan-awan yang permai. Filipi pasal 3. Ayat 17 sampai ayat 21. Silakan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita warga negara kerajaan surga. Kita tersembunyi di dalam Kristus bersama dengan Allah, di dalam Allah,
bersama dengan Kristus. Dia jaga, dia pelihara kita. Kita terpelihara, terbukti, tidak terjamah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian, kebisaan kita, tidak. Tapi karena kasih Allah yang besar buat kita. Kita berusaha membahagiakan Tuhan, berusaha menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Betapa bahagianya Tuhan melihat kita sejak anak-anak sampai para orang tua tidak ragu-ragu mempersembahkan pujian. Nampaknya biasa, tidak. Tuhan tahu jerih payah kita untuk bisa anak-anak itu mempersembahkan pujian, untuk bisa wanita usia lanjut mempersembahkan pujian. Kalau menurut pemikiran kita, menurut daging kita, lebih baik kita enak-enak, duduk, tidak berbuat apa-apa. Tidak. Itu pikiran manusia. Kalau seseorang itu memikirkan perkara-perkara manusia semata-mata, maka tanpa dia sadari dia menjadi musuh seteru dari salib Kristus. Tidak, kita justru memegang salib Kristus, mau menderita, mau bekerja untuk Tuhan, mau melayani untuk Tuhan. Jerih payah saudara dalam menyiapkan diri untuk mempersembahkan pujian, sampai bisa mempersembahkan pujian, itu jerih payah yang diperhatikan oleh Tuhan. Itu artinya saudara tidak memikirkan perkara manusia tok. Memang nampaknya melayani Tuhan, mempersembahkan pujian pada Tuhan, nampaknya itu harus mengambil waktu, tenaga, pikiran, berlatih, dan sebagainya. Ingat, korban Kristus lebih besar dari semua itu. Bahkan bukan hanya korban, bahkan sampai sekarang dia menjaga dan memelihara kita. Dia bela kita. Kita hanya melihat gunung es aja, malapetaka, kejahatan. Tapi sebenarnya terjadi besar sekali. Kalau tidak, dunia kan tidak guncang dengan corona itu. Sebab itu, ada waktu kita melayani Tuhan, layani Dia.
Tuhan memperhatikan jerih payah kita. Tapi itu dalam kitab Wahyu dia dikatakan pada sidang dan jemaat, aku tahu jerih payahmu. Aku tahu. Yang pasti perlindungannya tidak berubah. Kasih setianya tidak berubah. Dia menjaga, memelihara kita. Dia membela kita. Kalau Tuhan mau pakai saudara, tingkatkan. Waktu-waktu ini kita meningkatkan pemakaian Tuhan. Cukup waktu-waktu lalu banyak waktu terbuang. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Pikiran mereka semata-mata perkara duniawi. Semata-mata perkara duniawi. Perlindungan penyertaan Tuhan yang besar bagi kita. Memberi kita kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk Dia, melayani Dia. Saya katakan tadi, tidak ratusan tahun, tidak. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan sangat dekat. Sebab kita sudah melewati 2000 tahun zaman gereja, nubuatan, sudah 2021. Seorang hamba Tuhan dia berkata, itu karena belas kasihan Tuhan, panjang sabar Tuhan. Tapi dia segera kembali. Pikirkan itu. Kalau dia kembali, apa kita siap? Jangan seperti 5 anak darah yang bodoh. Mempersiapkan diri tapi tidak cukup. Pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita sudah cukup untuk supaya kita tidak terpengaruh oleh dunia. Mencari pembelaan dan pemeliharaan dari dunia. Tuhan bela pelihara kita lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Sebab itu, pikirkan perkara yang di atas di mana Kristus ada. Cari perkara di atas. Tuhan menjaga memelihara kita. Bahkan sampai anak kita, cucu kita, semua bahkan yang dalam kandungan, semua dipelihara oleh Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, Dia tidak menghendaki seorang pun daripada kita yang binasa.
supaya kita tidak ada alasan untuk mencari perkara dunia lebih daripada Tuhan. Tuhan katakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu nanti ditambahkan, dilemparkan kepada kita. Dunia tidak semakin baik, dunia semakin jahat. Jahat dalam segala perkara, semakin hancur. Tapi kita terpelihara. Betapa besar pembelaan Tuhan bagi kita. Bahkan tidak sekarang, bahkan sampai kedatangannya. Kita akan melihat dia sebagaimana dia melihat kita dan kita akan menjadi sama seperti dia. Dalam kemuliaan. Hidup kita tersembunyi di dalam Kristus bersama dengan Allah. Bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sampai kapan? Sampai tiba waktunya kedatangan Tuhan. Betapa besarnya kemuliaan yang menanti kita. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Manusia percaya atau tidak. Manusia menerima apa tidak. Apa yang Tuhan Yesus katakan segera terjadi. Aku datang segera. Sebab itu Rasul berkata, marilah Tuhan Yesus. Siapkan dirimu lebih daripada waktu-waktu lalu. Siapkan dari anak-anak sampai para wulan. Siapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Pikirkan perkara di atas, di mana Tuhan ada, yang segera akan tiba. Tuhan memberkati kita. Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci. Kita menyanyi kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tatkala Bapa, mengalir dan mengalir. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga
memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Kita bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Bapa buat kasih setia kemurahan-Mu yang membela, memelihara tiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, nyata setiap saat. Pembelaan, pemeliharaan-Mu di tengah-tengah dunia yang dahsyat dengan segala bencana, pembelaan, penyakit, dan sebagainya. Pembelaan, pemeliharaan bagi kami tetap tidak berubah karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajarkan kami untuk berpikir pada perkara-perkara yang di atas, untuk menanti kedatangan-Mu, untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai perempuan-Mu, siap menanti kedatangan-Mu, tidak menjadi sandungan, tidak menuruti pekerjaan daripada iblis, semata-mata memikirkan perkara-perkara manusia, perkara-perkara daging. Beri kami kemurahan-Mu Tuhan, menanti terus dan menanti kedatangan-Mu yang segera akan terjadi. Segera sebagaimana firman, Engkau datang segera. Kami permuliakan Engkau, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman yang menetapkan kami untuk tetap berpegang pada salib-Mu, tidak menjadi musuh daripada salib-Mu Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menyiapkan kami tubuh dan garam, bukan persoalan biasa, tapi persoalan pembelaan dan pemeliharaan bagi kami lewat tubuh dan darah-Mu, sebagaimana firman-Mu, siapa yang makan Engkau, minum darah-Mu,
Engkau ada dalam kami dan kami di dalam Dia, dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita bangkit berdiri. Kita terima tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Darah Tuhan kita letakkan di atas dada kita dengan tangan kiri kita. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan tubuh dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus kita minum darah Tuhan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya minta Pendeta Muda Eko Marentoro berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Bahkan Tuhan perhatianmu Tuhan, lewat firman yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau menetapkan kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah tantangan ini Tuhan, tetap senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara bagaimana kami dapat mengasihi Engkau lebih hari, lebih sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhkan hati kami. Penuhkan bejana-bejana kehidupan kami Tuhan dengan kasih-Mu yang melimpah Tuhan. Supaya kami semakin hari, semakin dapat mengasihi Engkau lebih sungguh dan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang sudah memperdamaikan kami Tuhan dengan Bapa Tuhan. Hingga kami boleh Tuhan saatnya nanti bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kemurahan-Mu untuk mempersiapkan kehidupan kami Tuhan. Sucikan kehidupan kami. Barui kehidupan kami senantiasa Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan. Anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dipuji dan dibesarkan, dipermuliakan. Bagimu segala kepujian, bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, untuk pemakaian-Mu juga Tuhan, bagi hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, yang telah memimpin, mengembalakan kami semua, bahkan Tuhan, menabur firman-Mu, makanan rohani, yang menguatkan, yang menyehatkan bagi rohani kami, bagi tubuh rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doakan. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Jadi sebagaimana saya umumkan, doa hari Selasa mulai jam 10 malam. Doa hari Selasa mulai jam 10 malam. Doa malam ya. 1 jam, 10, 11, baru istirahat. 12, 1 istirahat. 1, 2 istirahat, 2, 3 ya. Jadi istirahat setelah 1 jam. Jika Tuhan izinkan. Doa malam mulai jam 22. Iya. Malam jam 10. Itu tanggal 16 hari Selasa. Jam 10 sampai jam 11. Jam 12 sampai jam 1. Jam 2 sampai jam 3. Jam 4 sampai jam 5. Jika Tuhan izinkan, di tempat masing-masing. Hari Minggu kebaktian umum jam 9 pagi. Kita tutup kebaktian kita dalam doa. Kita berdoa buat perawat Nita dan Dokter Rima.
buat Shirley, ibu dari Krisli, buat Derly, kesehatan tubuhnya, buat Irene, kesehatan tubuhnya, Tuhan tahu. Tuhan menyertai semua, beri kemampuan, kekuatan dalam menanti kelahiran putra atau putri. Jika Tuhan izinkan. Buat Daryl yang menghadapi tes. Buat Hana Sumpiu. Buat Ibu Elizabeth di Malang, kesembuhan sempurnanya. Kita juga berdoa buat anak-anak, Eira, Ednar, Ethan, Jilly, Krisli, Daryl, buat Wulan, buat para orang tua Eko, Bapak Ibu Samingan di Surabaya, Ibu Mamahin, Ibu Ruth, Ibu Etwi, Ibu Murni, Opung Matius di Medan, Ibu Caroline, buat keluarga tua-tua, Pendeta Muda Sunjatmono, Pendeta Muda Eko Menetoro, Pendeta Muda Nathanael, buat pendeta-pendeta pembantu Alvin Agapau, buat Hana, kaum muda, Dinda, Matius, Elnokoyos, Nita, kaum muda, Tuhan tolong, Tuhan pakai. Buat keluarga imam-imam dan jemaat, keluarga Yakub Purba, keluarga Erwin Kam, Mami Erwin, Irwan, Jessica, buat Hodi di Shanghai, buat hamba Tuhan dimanapun berada. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Aku memuji kebesaran. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keagungan, kebesaran, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Buat kebaikan, kemurahan-Mu Bapa menjaga, memelihara semua anak-anak-Mu. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan malapetaka dan bencana, penyakit, Engkau jaga dan pelihara semua anak-anak. Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan namanya. Dimanapun mereka berada, Tuhan jaga dan pelihara. Anak-anak sekolah Tuhan pimpin. Berikan hikmat akal dari surga untuk menghadapi pelajaran. Apalagi yang menghadapi ujian testing. Tuhan berikan kelulusan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Menyertai kaum keluarga kami, saudara kami, orang tua kami, dimanapun berada. Menyertai Hudia di Shanghai.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak dalam tangan. Memberkati mereka dalam segala usaha mereka. Lebih daripada yang bisa mereka pikirkan. Namamu dipermuliakan. Memberkati pengorbanan-pengorbanan anak-anakmu. Tenaga pikiran. Apapun yang mereka persembahkan bagi Engkau. Semua Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan menyertai ibadah doa kami pada hari Selasa. Berikan kemampuan, kekuatan bagi semua anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan berkati kita sekalian. Saya, keluarga Gembala